Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-36 dari kitab Al-Janaiz yang telah kita pelajari, yang bunyinya bab apa yang diucapkan pada saat masuk area pemakaman dan berdoa untuk penghuninya, yaitu tentang doa menziarahi kubur, doa menziarahi kuburan, apa yang dibaca ketika masuk ke pemakaman dan doa yang ditujukan kepada penghuni kubur. Doa yang diperuntukkan, bukan ditujukan, doa yang diperuntukkan kepada penghuni kubur. Bukan berdoa kepada penghuni kubur, tetapi berdoa untuk penghuni kubur. Inilah maksud dari, di antara maksud dari ziarah kubur. Jadi bab ini di bawahnya akan ada pengajaran dari Nabi SAW tentang doa yang dibaca ketika kita berziarah kubur. Hadis yang pertama di situ ada hadis Aisyah Ummul Mukminin. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang bermula dari kejadian peristiwa antara Aisyah dengan Nabi, antara Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi'. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap berada pada giliran Aisyah, itu Nabi berada di rumahnya, di rumah Aisyah. Aisyah mendapatkan giliran untuk bersama Nabi. Kata Aisyah, setiap malam di penghujung malam Nabi SAW berziarah ke pemakaman Baqi', ziarah kubur malam-malam. Dan bahkan min akhiril laili, di penghujung malam Rasulullah SAW berziarah ke pemakaman Baqi' yang sekarang berada di bagian timur, bagian depan masjid. Sangat luas dan sudah ditembok. Dan dahulu Nabi SAW pada giliran Aisyah selalu ini yang bercerita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala, selalu berziarah ke Baqi' dan beliau membaca doa ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad ya walam Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ini doa di antara doa yang dibaca oleh Nabi ketika berziarah kuburan, secara khusus kuburan Baqi'. Assalamualaikum, sudah kita ketahui, keselamatan atas kalian, dara qaumin mu'minin, penghuni negeri orang-orang yang beriman, yaitu kuburan orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'aduna, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan atau yang dijanjikan untuk kalian dahulu, nanti. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan untuk kalian besok, yaitu hari kiamat, muajjalun, yang diakhirkan,
yang seharusnya kalian dapatkan di hari kiamat, tetapi sudah diperlihatkan kepada kalian. Ini senada dengan hadis-hadis yang lain, seperti ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan orang yang sudah dimakamkan, mereka akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka dan diperlihatkan pula tempat duduknya di surga. Lalu dikatakan kepada orang ini, orang yang beriman, ini di neraka seharusnya tempatmu, tetapi Allah telah menggantinya dan telah menukarnya menjadi tempat ini. Tempatmu sekarang di sini itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukakan kepadanya surga, diperlihatkan dan dibentangkan pemandangan yang luas baginya di dalam kubur. Ini yang dijanjikan oleh Allah nanti, tetapi sudah dipertontonkan oleh Allah di dalam kubur. Dan ini yang didoakan oleh Nabi, kenyataan yang pasti. Dan kita mengimani itu. Mereka yang sudah dikuburkan dari orang yang beriman sudah merasakannya. Wa atakum, sudah mereka terima apa yang dijanjikan nanti. Mereka sudah saksikan, sudah melihat apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka di akhirat. Lanjutan doanya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah. Insyaallah ini tahqiqan, bukan ta'liq. Insyaallah artinya sebuah kepastian. Sesungguhnya kami insyaallah pasti. Jadi tidak semua insyaallah itu harapan, rencana yang digantungkan kepada Allah, tapi di sini penetapan, penegasan dari Nabi SAW, sungguhnya kami yang masih hidup dan berziarah kepada kalian sekarang ini insyaallah pasti bikum lahiqun, menyusul kalian. Tidak ada yang mengatakan kami tidak akan seperti kalian. Dan ini juga makna doa ini mengarahkan kita kepada anjuran Nabi SAW dalam sebagian hadisnya, seperti hadis yang masyhur, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu di awal Islam saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, dan ingatlah sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena dengan berziarah kubur itu kalian akan ingat kematian. Buktinya sekarang dalam doa tadi kita telah menyatakan kita pasti akan mati. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami pasti akan menyusul kalian. Kita ingat mati, dan kepastian ini tidak ada yang bisa memungkirinya, karena disaksikan di depan mata, selalu bersama dan mengantarkan orang-orang yang meninggal ke pemakaman. Dan bahkan ada orang-orang yang kerjanya hanya memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, tetapi dia tidak pernah sholat. Bayangkan betapa kerasnya hati. Tidak ada orang yang meninggal dunia di daerahnya, di sekitar, di warganya, kecuali dia yang termasuk memasukkan selain dari keluarga mayat. Terkenal ini. Tetapi tetap saja ketika sholat dikumandangkan, dia sedang asik bekerja dan bahkan sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perjudian, narkoba dan seterusnya. Tetapi ketika inilah bukti bahwasanya ingat mati itu tidak ada lagi pada hati orang yang seperti ini, walaupun dia selalu melihat liang lahat dan memasukkan orang yang meninggal ke dalam liang lahat. Padahal tujuan datang ke kuburan itu adalah mulia, mengingatkan kita kepada kematian, karena memang ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur, pemusnah dari segala kelezatan, kesenangan. Ini kematian menghilangkan, memusnahkan segala kelezatan. Walau sesenang-senangnya orang, dalam kondisi yang sesenang-senangnya, sedang memakan makanan yang lezat, kemudian tertawa terbahak-bahak dengan penuh kesenangan tampak secara zahir, tetapi ketika ada salah satu dari mereka meninggal dunia, pasti akan berpengaruh kepada kesenangan ini. Begitu juga dalam keadaan mendapatkan kesenangan yang lain, harta, jabatan dan seterusnya. Ketika ada kematian terjadi di depan matanya, maka akan menghilangkan kesenangan. Ini maksud yang pertama. Yang kedua, memutuskan segala kesenangan. Kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi kesenangan.
habis semua harta, habis semua jabatan dan tahta, dan semua kesenangan dunia terputus oleh kematian. Maka Nabi SAW mengatakan di antara doanya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian Nabi mengkhususkan ahli Baqi'. Ini kemuliaan penduduk Baqi'. Mereka yang dikuburkan di pemakaman Baqi' mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW mendoakan secara khusus, mendoakan mereka secara khusus. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah penduduk atau orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Baqi' ini. Al-Gharqad nama tempat. Jadi Baqi' itu Baqi'il Gharqad. Gharqad salah satu jenis tanaman. Di situ banyak dahulunya sebelum dijadikan pemakaman. Banyak namanya Al-Gharqad ini. Kemudian dijadikan pemakaman, maka namakan dengan Baqi' Al-Gharqad. Nabi SAW mengkhususkan mereka dengan doa. Bisa saja ketika kita berziarah kubur, kita mengkhususkan seseorang dalam doa kita. Allahumma gfirli walidayya. Dalam doa kita ketika kita membaca, setelah membaca doa masuk kubur, masuk pemakaman ini, kemudian kita mengkhususkan sebagian dari mereka untuk didoakan seperti orang tua kita. Tetapi bukan, jangan kita anggap sebagai tempat satu-satunya untuk mendoakan mereka. Kalau tidak datang ke kuburan kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan tentang salah satu hak orang tua mendoakannya. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini di antara doa yang tentu tidak khusus ketika dia di dunia masih hidup saja, tetapi ketika atau setelah meninggal kita juga mendoakannya, tetapi bukan hanya ketika datang berziarah ke kuburan mereka. Ini yang harus kita ingatkan kepada orang-orang atau kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini doa yang pertama. Mungkin terlalu sulit untuk kita hafal, tetapi bisa dihafal kalau kita ingin meragamkan bacaan doa ketika kita berziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Adapun Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad, ini Nabi SAW mengkhususkan para sahabat yang meninggal dan dikuburkan di Baqi'il Gharqad dengan doanya ini. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua cukup panjang. Di situ di akhirnya halaman 122 bunyi hadisnya, 3 baris terakhir. 3 baris terakhir itu doanya. Halaman 122, 3 baris terakhir, nas hadis, nas apanya? Bunyi dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya doa yang lain. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini doa lanjutan atau salah satu dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika ziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan untuk penghuni negeri dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Semoga Allah merahmati orang yang telah dahulu meninggal dari kita dan yang belum meninggal. Doa untuk yang sudah meninggal dan yang belum meninggal. Kemudian sesungguhnya kami pasti akan menyusul kalian. Ini makna doa yang kedua, dan ini bermula dari cerita panjang. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang pertama tadi, Aisyah menceritakan tidak pernah dia berada pada giliran saya kecuali di akhir malam berziarah kubur. Salah satu kejadiannya yaitu hadis yang panjang ini, hadis 2180 dalam penomoran kita. Di situ kisah Aisyah bangkit kecemburuannya ketika melihat Nabi SAW keluar dari rumahnya mengendap-endap, sembunyi-sembunyi.
Aisyah khawatir ini Nabi pergi ke istrinya yang lain. Ya, dilihatnya Aisyah apakah sudah tidur. Ini ceritanya dalam hadis yang sekarang ini. Dilihatnya Aisyah apakah sudah tidur. Dilihatnya napasnya sudah mulai tenang. Dan Aisyah sebenarnya belum tidur. Merasa Nabi SAW ada gerakan-gerakan halus, lembut. Nabi SAW mulai naik bangkit dari tempat tidurnya, mengambil sendalnya dengan pelan-pelan dan melangkah kaki dengan pelan-pelan. Ini mencurigakan Aisyah radhiyallahu taala yang ketika itu belum tidur. Yang dia duga Nabi SAW pindah rumah. Pindah rumah ini wajar, seorang istri yang memiliki suami mempunyai lebih dari satu istri. Kalau sudah bagian dia tidak mungkin diambil oleh orang lain. Dan bahkan Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha ketika istrinya yang lain datang bagian dia bersama Nabi, ketika istrinya yang lain menghadiahkan makanan saja, Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dan bahkan mencampakkan mangkok dan pecah mangkok yang membawa makanan hadiah istri Nabi yang lain. Ini bagian saya yang melayani Nabi SAW apapun juga. Ketika dia melihat ada gerakan-gerakan lembut, gerakan tenang, mengendap-endap, melangkah dengan pelan, dia curiga. Makanya ketika Nabi keluar dari rumah, dia membuntuti Nabi, mengikuti Nabi SAW dari jauh. Dan ternyata Nabi SAW seperti biasa datang ke pemakaman Baqiyah. Itulah cerita dalam hadis yang sekarang ini. Dan ketika selesai cerita itu, Aisyah terbongkar rahasianya. Ketika Nabi pulang dengan agak cepat, dan dia pun mulai berangkat agar nanti ketika Nabi di rumah dia dapatkan tidur. Makanya ketika dia merasa Nabi melangkah cepat, dia pun melangkah cepat. Dan ketika Nabi mulai mempercepat langkahnya, dia berlari. Dan orang berlari ketika dia sudah pura-pura tidur, tentu napasnya akan terengah-engah. Ini yang diketahui oleh Nabi SAW, dan ceritanya silahkan dibaca kembali, karena ini sudah kita pelajari ketika kita membaca hadis ini. Yang kita tuju adalah ketika Nabi mengajarkan salah satu dari doa ziarah kubur kepada Aisyah ummul mukminin, yaitu tadi yang kita bacakan, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga halaman 124, hadis yang ketiga. Di situ hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, bukan hadis Aisyah lagi. Lafaznya adalah assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang biasa mungkin yang masyhur hampir senada dengan ini. Hampir senada yang masyhur yang kita ucapkan yang biasa dan sudah banyak kita menghafalnya, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. Dalam riwayat lain bikum lahiqun. Ada bikum lahiqun atau sekarang ini lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa artinya hampir sama dengan dua doa yang telah berlalu. Ini lafaz yang ketiga dari doa ziarah kubur. Jadi dalam bab ini ada 3 lafaz yang mana kita baca dan kita hafal itu sudah cukup. Dari 3 lafaz tadi yang mudah dan mungkin yang sudah biasa dibaca atau dihafal sekarang ini adalah hampir dekat dengan lafaz yang ketiga sekarang ini, maka itu sudah cukup untuk kita lakukan ketika kita berziarah kubur. Biar ziarah kubur bukan hanya ketika kita sengaja datang ke kuburan. Kalau ini tidak akan ada kecuali 1 kali setiap tahun sebelum Ramadan. Itu biasanya kaum muslimin jarang berziarah kubur, kecuali ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu pun kaum muslimin merasa tidak masuk ke kuburan karena kesedihan mengantarkan orang yang meninggal dunia ketika itu. Ini kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua, menunggu memang menyengaja untuk ziarah kubur, dan ini sangat-sangat kecil kemungkinannya. Tetapi ada yang mungkin bisa kita lakukan dan memperbanyak diri membaca doa ini adalah ketika kita melewati kuburan. Betapa banyak jalan yang kita lewati sekarang ini yang dekat dengan kuburan, dan kita sudah melewatinya. Kenapa kita mengharamkan
diri kita dari pahala ketika kita tinggal mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tinggal baca itu dan kita terasa mengingat, karena betapa banyak orang dan bahkan banyak aktivitas-aktivitas di dekat pemakaman sekarang ini. Dekat pemakaman aktivitas ada ruko di sana, orang sama sekali tidak melihat dia melakukan berbagai macam kecurangan padahal dia di samping pemakaman. Seharusnya orang-orang yang rumahnya dekat kuburan selalu ingat kepada kematian. Sebentar-sebentar bunyi sirine mengantarkan jenazah ke kuburan, sebentar-sebentar bunyi sirine. Maka suatu ketika saya mengingatkan teman-teman, ketika kami masuk ke kuburan mengantarkan jenazah, kita katakan ini orang yang dekat pemakaman ini seharusnya setiap saat ingat kematian, yang harus mencambuknya untuk memperbanyak amal ketaatan, karena memang kematian tidak kita bawa harta kita, jabatan kita, baju dinas kita, tidak lagi membawa status kita, jabatannya ini, jabatannya ini, dan itulah kematian sebagai pelajaran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, cukuplah wahai Umar kematian sebagai pemberi peringatan, karena memang seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari kematian. Jadi itu 3 lafaz doa, dan bagaimana caranya kita melazimkan diri, apalagi di kota Pekanbaru ini yang sering dilewati seperti di jalan apa ini dekat jalan Dahlia Simpang 4, kemudian harus ke arah ke Raja Wali itu. Raja Wali itu ada pemakaman, iya kan? Saya ingatkan. Kemudian di Harapan Raya setelah jembatan Sail ada pemakaman. Dan mana lagi? Tunjukkan. Kita lewat, harus kita praktekkan ini. Harus kita ingat kematian terus. Kalau kita tunggu kita menziarahi kubur, maka sangat-sangat kecil kita dalam satu tahun itu untuk berziarah kubur. Tetapi kita harus praktekkan ini untuk mengingatkan kematian dan berpahala mendoakan orang yang meninggal dunia. Itu bab yang ke-36 dan bab ke-37. Bab Nabi SAW minta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk berziarah ke kuburan ibundanya. Nabi SAW meminta izin untuk berziarah ke kuburan maknya. Ya, Allah SWT mengizinkan. Allah SWT mengizinkan, berarti boleh berziarah kubur ke kuburan orang yang non muslim. Karena kita bukan sekadar untuk mendoakannya, tetapi untuk mengambil ibrah kepada kematian. Ya. Makanya dalam hadis yang nanti kita pelajari, ketika Nabi meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, Allah tidak mengizinkan. Tetapi ketika meminta untuk menziarahi kuburnya sebagai bukti dari berbaktinya beliau kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Bila mana ada di antara kita yang orang tuanya non muslim dan dia telah menerima hidayah, maka tidak ada salahnya dia datang ke kuburan orang tuanya, tetapi tidak perlu didoakan dan tidak boleh didoakan, bahkan tidak boleh didoakan agar dia diselamatkan oleh Allah, tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dengan tegas, maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu min ashabis sa'ir. Tidak pantas, artinya tidak dibenarkan nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin sekalipun mereka kerabat-kerabat terdekat, setelah jelas mereka itu adalah penghuni neraka, yaitu yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak beriman, maka itu sudah nyata bahwasanya dia tidak termasuk orang yang selamat, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tadi dalam surah At-Taubah atau surah At-Taubah, maka an-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ya, berarti hanya sekadar mengingatkan kepada kematian dan mengingat kematian dengan menziarahi orang tua kita ini sangat cepat sekali, karena kita sudah merasakan lembutnya kasih sayang, indahnya kasih sayang orang tua kita. Sekarang mereka sudah pergi dan mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti, apalagi orang-orang yang terdekat daripada orang yang tidak kita kenal dan sama sekali tidak kita mengenalnya. Dan ini mungkin maksud berziarah kubur kepada kuburan orang-orang yang non muslim. Hadis yang pertama di bawah bab ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi."
Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, falam ya'dzan li. Lalu Allah tidak mengizinkan. Bagaimana Allah mengampunkan orang yang sudah nyata meninggal membawa kekufuran atau membawa agama yang bukan Islam? Wasta'dzantuhu an azura qabraha, dan saya minta izin untuk menziarahi kuburannya. Fa'adzina li, maka Allah mengizinkan saya untuk menziarahi kuburannya. Berarti boleh kita berziarah ke kuburan orang yang kita kenal dari keluarga kita, tetapi tidak seakidah, tetapi bukan untuk mendoakan, hanya sekedar untuk mengingatkan kematian. Ada beberapa hadis di bawah bab ini, 1, 2, 3, 4 hadis, 4 buah hadis yang isinya Nabi SAW meminta izin untuk memintakan ampunan untuk orang tuanya, untuk ibunya, dan Allah SWT tidak mengizinkan. Lalu Nabi SAW minta izin untuk berziarah ke kuburannya, lalu Allah mengizinkan. Bab yang ke-38 dan terakhir dalam kitab Al-Janaiz, bab tidak menyolati orang yang mati bunuh diri. Tidak menyolati orang yang mati bunuh diri, maksudnya di sini bukan semua orang, tetapi bolehnya seseorang meninggalkan menyolati orang yang bunuh diri, apalagi orang terpandang, tokoh, pemimpin, sebagai celaan, memberikan pelajaran, efek jera kepada yang lain. Orang yang seharusnya ditunggu dia menyolatkannya, ternyata dia tidak menyolatkan karena dosanya, ini boleh, tetapi tidak boleh sama sekali tidak ada orang yang menyolatkannya, karena memang fardu kifayah bagi pemimpin atau orang terpandang, tokoh agama, panutan, maka boleh dia untuk memberikan efek jera kepada yang lain untuk tidak menyolatinya. Bukan di sini maksudnya tidak menyolati artinya tidak disolatkan sama sekali, tidak. Ya, begitu juga orang yang berhutang, yang diketahui dia punya hutang, maka hampir sama hukumnya dengan orang yang bunuh diri ini. Orang yang terpandang, orang yang diharapkan dia menyolati, ternyata dia tidak menyolatkan karena memang ingin memberikan pelajaran, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, apakah ada hutangnya kepada salah seorang sahabat, maka dikatakan ada hutangnya. Nabi SAW mengatakan, sallu ala akhikum, ya silakan kalian sholat. Nabi tidak menyolatinya, sampai ada seseorang yang mengatakan, saya hutangnya berada di jaminan saya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyolatkan. Begitu juga tentang orang yang bunuh diri ini, Nabi SAW tidak menyolatkannya sama sekali, dan yang menyolatkan hanya para sahabat Nabi SAW. Ini yang dimaksud, dan bukan maksudnya tidak menyolatkan sama sekali. Ya, ini hadis yang satu-satunya di bawah bab ini. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah bimasyaqisa falam yusalli alaihi. Telah dihadapkan kepada Nabi satu jenazah seorang laki-laki yang meninggal bunuh diri dengan anak panah. Bunuh diri dengan anak panah artinya dia menusuk dirinya dengan anak panah, meninggal. Lalu Nabi SAW tidak menyolatinya. Nabi, bukan kami, tetapi Nabi, kata Jabir bin Samurah. Nabi tidak menyolatkan dan kami menyolatkannya, dan Nabi bahkan memerintahkan kami menyolatkannya. Dalam riwayat lain, sallu ala akhikum, salatilah jenazah sahabat kalian ini atau saudara kalian ini. Nabi tidak menyolatkan agar memberikan efek jera, atau orang yang ingin berbuat seperti itu akan terancam nanti Nabi tidak menyolatinya, berarti tidak mendapatkan doa Nabi SAW. Seperti cerita Jabir bin Samurah atau sahabat yang lain yang telah kita pelajari, ketika mendengar doa, betapa indahnya doa Nabi ketika menyolatkan jenazah, dan dia bahkan mengatakan, saya akan sampai-sampai saya berharap sayalah yang jadi jenazah, berharap doa Nabi yang begitu luar biasa. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. Ketika mendengar doa Nabi ini,
Auf bin Malik kalau tidak saya atau Auf bin Abdurrahman, dia mengatakan justru saya yang berharap jadi jenazah. Dia berharap mati dan didoakan. Betapa inginnya mereka didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau Nabi sudah tidak menyolatkan, berarti ada ancaman, ada celaan kepada orang yang meninggal karena penyebab perbuatan tersebut, karena sebab perbuatan tersebut. Di antaranya adalah bunuh diri tadi. Nabi tidak menyolatkannya, dan mungkin kisah ini adalah kisah seorang pejuang yang dengan gagah beraninya menembus pasukan-pasukan musuh dan menakjubkan para sahabat, mengagumkan para sahabat. Para sahabat terkagum-kagum melihat keperkasaannya, ketangkasannya. Banyak pasukan musuh yang tewas di tangannya, dan Nabi SAW justru menilai beda. Ketika diceritakan ini, Nabi mengatakan huwa finnar, dia terancam neraka, kata Nabi SAW. Para sahabat heran, loh kok bisa? Akhirnya salah satu dari mereka dengan penuh penasaran mengikuti dan membututi sahabat ini. Terus dilihat dari jauh kejauhan, dan dari konsekuensi ketika dia benar-benar gagah perkasa menubus pasukan-pasukan musuh, maka pasti dia akan terluka, banyak luka-luka di tubuhnya. Ini yang membuat dia suatu ketika menjauh dari pasukan, dari medan perang, kemudian dia duduk masih di bawah pantauan mata, pandangan dan pengintaian sahabat yang satu ini yang penasaran tadi. Dari kejauhan dia melihat sahabat ini duduk, kemudian dia mengerang kesakitan karena banyaknya luka-luka di tubuhnya, tetapi dia tidak kuat menahan sakit, maka ujung pedangnya diletakkan di dadanya, kemudian pangkalnya diletakkan di tanah, dan dia menopangkan badannya ke ujung pedang tersebut dan tertembus pedang untuk menghabiskan nyawanya karena tidak kuat merasa sakit. Apakah maksudnya ini atau sahabat yang lain yang menusuk dirinya dengan anak panah? Tetapi tetap Nabi SAW dalam konteks kita ini tidak menyolatkannya sebagai efek jerah, bukan berarti tidak disolatkan sama sekali. Inilah bab yang terakhir yang berkenaan dengan hukum-hukum seputar jenazah, dari mulai meninggalnya, apa yang dilakukan ketika dia sakarat, ini telah kita pelajari. Apa yang dibaca ketika dia sudah nyata meninggal, apa yang dilakukan dengan matanya ketika dia terbelalak, ini sudah kita pelajari dalam Kitabul Janaiz, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan tentu ini bukan sekedar untuk kita pelajari sebagai maklumat, tetapi apa yang bisa kita praktekkan, mulai kita praktekkan. Seperti tadi pengajaran dari Nabi tentang doa berziarah kubur. Jangan kita tunggu kita menyengaja diri untuk datang ke kuburan berziarah, tetapi kalau ini terjadi maka ini suatu kebaikan yang sangat besar. Kita khususkan waktu dalam 1 bulan misalnya untuk berziarah kubur, ini sangat luar biasa. Nabi SAW setiap giliran Aisyah berziarah kubur, walau di tengah malam, walau di ujung malam, bagaimana memang beliau ingin selalu ingat mati dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hari ini hari Kamis, ya. Hari Kamis kita juga telah menyelesaikan, mengulangi beberapa bab yang telah kita selesaikan, dan insyaAllah hari Senin minggu yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabuz Zakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.